Halo Mbak, ih dari mana nih? Dari rumah aja, Mbak. Dari rumah. Iya. Oh, kesini sama siapa? Sendiri, Mbak. Sendirian aja. Oh, kalau boleh tahu, saya bicara dengan Mbak siapa nih? Mbak Keke. Kakak. Iya. Bagus banget namanya. Ini kuliah apa sekolah? Kuliah kebetulan. Oh, kuliah di mana? Kebetulan di Univ sih, Mbak. Di Unip. Iya. Oh, jurusan? PGSD. Semester? Udah semester 6, Mbak. Oh, bentar lagi mau PL ya? Iya. Bentar lagi selesai. Jangan sampai lewat 8 semester ya. Iya. Oke, kesini keinginan sendiri apa dari teman? Kebetulan saran dari teman sih, Mbak. Saran dari teman. Oh, kalau boleh tahu tujuannya kesini apa? Kemarin itu kan saya punya apa ya? Kejadian waktu masih kecil, Mbak, kecelakaan. Jadi saya suka takut. Nah, setiap ngeliat truk itu saya sering kayak ngasih reaksi tubuh yang terlalu over kan, Mbak. Jadi mungkin teman saya tuh risih kan, Mbak. Jadi teman saya ngomong, kenapa sih selalu kayak gitu? Terus saya bilang lah, saya ceritain kalau saya dulu pernah kecelakaan gini. Terus teman saya ngomong, coba deh kamu konseling dulu, siapa tahu bisa ngebantu kamu buat keluar dari permasalahanmu gitu-gitu. Ya udah, akhirnya saya cari-cari konselor, ketemu lah sama Mbak. Oh, jadi tujuannya itu untuk mengobati rasa trauma. Iya. Oh, iya. Oke, sebelum kita konseling, Mbaknya udah pernah konseling belum? Belum, Mbak, ini kali pertama. Kali pertama. Iya. Gimana, deg-degan apa takut? Deg-degan sih, Mbak. Nggak perlu takut. Oke Mbak, kita akan melakukan sesi konseling. Karena Mbaknya belum pernah konseling, maka saya akan menjelaskan sedikit banyaknya dulu ya tentang konseling. Konseling itu adalah proses atau layanan yang diberikan untuk membantu konseli dalam mengatasi permasalahannya mungkin yang dapat mengganggu aktivitas. Nah, jadi dalam konseling ini kita memiliki time dalam per sesinya. Nah, kita bikin kesepakatan dulu nih. Satu sesinya berapa menit? 45 menit, oke? Oke, Mbak. Oke, kalau nanti kurang dan kita masih membutuhkan waktu lagi, nanti kita bikin kesepakatan lagi ya. Iya. Oke, untuk tarif per satu sesinya itu adalah 250.000 dan untuk terapi sudah terinclude dalam biaya konseling. Baik, dalam konseling ini kita memiliki azas. Jadi Mbak tidak perlu takut dan tidak perlu ragu-ragu untuk mengungkapkan apa yang ingin Mbak ceritakan, apa yang ingin Mbak ungkapkan. Hal itu bertujuan untuk membantu Mbak keluar dari masalahnya. Kita memiliki azas kerahasiaan, keterbukaan, kejujuran. Jadi Mbak tidak perlu takut bahwa informasi Mbak itu akan tersebar dan tidak perlu ragu juga bahwa keterbukaan itu juga dapat membantu saya untuk membantu Mbak juga. Sepakat ya? Sepakat, Mbak. Oke. Terima kasih. Oke, karena saya sudah menjelaskan tentang konseling sama Mbak, berarti kurang lebihnya Mbak udah paham ya gimana alur konselingnya? Paham. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Karena aku takut sesuatu gitu loh, Mbak. Kayak aku kan pernah kecelakaan dulunya. Nah, jadi aku tuh kayak kecelakaan bus gitu. Jadi setiap naik bus tuh kayak ada rasa takutnya gitu loh, Mbak. Kapan kejadiannya? Kejadiannya sih waktu aku masih kecil ya, sekitar 25 tahunan. Tapi sampai sekarang tetap aja takut. Ceritanya gimana tuh? Jadi kan waktu aku kecil itu mau pulang ke kampung, naik bus. Terus pas di jalan itu busku tabrakan sama truk. Kayak 85% itu orangnya kayak meninggal gitu loh di dalam itu. Jadi kayak takut aja posisi aku duduk itu tuh di belakang supir gitu. Jadi kan aku lihat jalan dan lihat kejadian itu ya, Mbak. Jadi kayak setiap mau naik bus itu aku takut, kayak parnoan gitu loh, kayak yang kebayangan aku tuh ya semua orang tuh bakal nabrak bus aku gitu. Apalagi kalau misalkan papasan sama truk gitu. Jadi kayak takut gitu loh, Mbak. Kayak kemarin tuh kan aku ada study tour di kampusku, kayak aku nggak mau duduk di depan dan aku nggak mau lihat jalan, maunya duduk di belakang kayak di tengah gitu, karena aku takut kalau aku ngeliat jalan tuh seolah-olah semua kendaraan yang depan bus aku itu akan nabrak bus aku gitu. Jadi aku
suka apa sih, takut kalau misalkan naik motor atau naik mobil, naik apapun itu, kalau papasan sama truk, aku suka kayak spontan kayak ngejem atau enggak kayak langsung kayak nutup telinga gitu loh, takut. Itu kamu di dalam busnya sama siapa? Dalam bus sama nenek. Sama nenek. Iya, Neneknya gimana? neneknya sih nggak kenapa-kenapa, sama kayak aku, cuma luka-luka biasa. Cuman kita sempat beberapa tahun, kayak waktu aku pertama kali lagi aku naik bus setelah kejadian itu tuh di aku SMP. Selama aku SD aku nggak berani, masih tetap kayak takut gitu Tadi kejadiannya kapan? di umur 5 tahun. Umur 5 tahun. Iya. Tapi ingatannya masih membekas sampai Iya. sekarang. Karena di sana tuh menurutku kecelakaan yang paling parah ya, karena 85% itu orangnya meninggal, dan kayak apa ya, orangnya berhabur gitu loh mbak, kayak ya kecelakaan itu berudara gitu. Jadi kayak sampai sekarang tuh masih kebayang. Kalau kakak nggak lihat ke jalan, kakak lihat kemana? Jadi kayak ya ngobrol sama teman atau nenek atau keluarga gitu yang lagi di bus, atau kayak lihat di samping aja, pemandangan samping kayak rumah-rumah gitu. Kalau gue ngeliat ke jalan itu bener-bener takut, nggak mau. Yang dirasakan takut ketika lihat jalan itu merasakan takut aja, apa ada reaksi tubuh seperti gemetar atau apa gitu? Iya, kayak keringat dingin gitu loh mbak, kalau misalnya kita lihat kayak ngeliat jalan depan gitu, iya udah kayak keringat dingin, terus langsung kebayang kayak gimana kalau misalkan mobil depan ini nabrak biskul gitu, kayak masih kebayang gitu. Setelah itu udah ada naik mobil lagi, bis lagi. Udah waktu SMP, itu kayak nggak mau lagi duduk di belakang supir dan nggak mau lihat jalan. Jadi maunya di tengah, di belakang juga enggak? Di belakang atau di tengah, pokoknya jangan di depan aja. Pokoknya jangan di depan. Ya, pengalaman tadi ya mbak, jadi kayak kalau duduk depan ya pikirannya kayak gitu lagi gitu, jadi nggak mau. Biasanya kalau kejadian kayak gitu misalkan mengharuskan mbak kakak naik mobil, terus apa yang mbak kakak lakukan? Berusaha untuk menghindar sih dari duduk depan. Pokoknya kalau naik mobil itu usahakan tidak duduk di depan. Iya. Gitu. Kira-kira sampai sekarang kalau misalkan tidak naik mobil, apa yang di pikiran mbak kakak ketika melihat bus-bus yang lewat? Kalau lihat sih mbak kayak ya aku lebih ke ya udah, nggak, kan aku nggak ngerasain di dalam sana, jadi kayak ya udah gitu. Tapi kalau untuk truknya, karena kan lawatku truk ya mbak, jadi kayak kalau ngelihat truk ya aku langsung spontan kayak pasti entah tutup telinga, entah merem, pokoknya tuh deg-degan gitu loh, cemas sampai sekarang. Jadi kalau misalkan mau nyalip ini kan truk kan, kalau misalkan mau pulang ke kampung mau nyalip truk, aku langsung kayak spontan gini, kayak takut gitu loh. Berapa lama kira-kira kejadiannya kayak gitu tuh? Yang mbak rasakan, mbak takut, mbak gelisah, mbak keringet dingin? Pas ini, kayak misalnya ini motorku atau mobilku gitu kan, ini ada truk, ya aku langsung spontan nutup, tapi kalau truknya udah lewat, ya udah nggak lagi, kayak di saat papasan gitu. Kalau naik motor juga kayak gitu? Iya, kalau ada truk. Minggir dulu apa langsung kayak pelanin motor? Kayak apa ya? Kalau buat minggir tuh enggak, tetap jalan, tapi lebih ke tubuhnya langsung reaksinya langsung kayak entah kayak gini gitu, itu pokoknya kayak ada reaksi tubuh gitu loh. Spontan ya? Iya, kayak iya karena takut kan gitu. Gitu. Biasanya kalau kejadian itu ada reaksi tersendiri nggak mbak? Misalkan mbaknya itu nggak mood makan jadinya, atau kegiatannya itu jadi males, atau bisa seharian itu di dalam kamar aja? Kalau habis naik bus atau ketemu sama truk? Bisa abis naik bus, pokoknya mbak ketika ingat kejadian itu. Enggak ada sih, tapi cuma rasa takut aja, kayak kebayang-bayang. Waktu itu kebetulan ada yang apa sih, kepalanya putus ya, jadi kayak kalau misalkan keinget kejadian itu, kalau lagi sendiri kayak sendiri kan aku di rumah gitu kan, jadi kayak kebayang gitu, jadi takut, jadi benar-benar kayak kalau misalkan mau ke kamar mandi atau apa tuh kebayang terus gitu, kayak waktu kejadian itu tuh ada orang yang kepalanya putus loh gitu-gitu. Jadi mana aku ngeliat banget ya mbak, jadi waktu itu jadi takut sih, kayak lebih ke bukan kalau mood makan itu enggak, kayak tetap makan, tapi posisinya cuma takut aja sih, parnoan, kayak tiba-tiba rasa-rasa ada orang lewat gitu-gitu loh. Nggak ada yang kayak ganggu yang gimana-gimana, nggak sih.
Cuman kayak sih halusinasinya terlalu tinggi gitu kalau habis keinget lagi kejadiannya. Orang tua Mbak tahu kalau Mbak memiliki trauma kejadian? Tahu. Apa yang dilakukan orang tua? Upaya apa untuk menghilangkan traumanya Mbak? Kemarin ya itu sih waktu kan SMP itu aku nggak mau pulang kampung naik bus kan, tapi kayak dibilangin kalau kamu nggak coba dari sekarang nggak akan pernah bisa lagi gitu, kayak apa ya, tetep disuruh paksa gitu loh buat naik bus. Nah, akhirnya naik tapi nggak mau di depan gitu-gitu, udah apa sih yang awalnya bener-bener nggak mau gitu naik bus sampai akhirnya mau tapi nggak mau di depan, di tengah gitu. Dan orang tua memaklumi itu, kayak nggak terlalu memaksakan buat di depan. Kalau misalkan keadaan memaksa Mbak untuk di depan bagaimana? Misalkan Mbak kan naik transportasi umum nih, naik bus, terus Mbak harus pulang kampung. Misalkan yang di belakang tuh udah penuh semua, yang ada set di depan, gimana? Apakah Mbak tetap memilih di set depan atau mencari transportasi lain? Saya belum coba ya Mbak, kalau buat memaksakan diri, saya lebih ke sering menghindar. Sering menghindar. Iya. Setelah kejadian itu, tindakan apa, pertolongan pertama apa yang diberikan orang kepada Mbak? Waktu itu kan waktu kejadian itu bisnya tuh kan untungnya nggak kebalik ya Mbak, jadi masih tetap di posisi itu gitu. Jadi saya tuh kayak ditolong sama bapak digendong karena kan saya masih kecil, dan mayat tuh kan udah bertaburan ya Mbak di dalam itu, jadi kayak saya ditolong sama bapak buat dibawa ke rumah sakit terdekat gitu. Jadi kayak diturunin dari bus terus diantar ke rumah sakit, di rumah sakit tadi dibersihin mukanya. Pada kejadian itu Mbak lihat para korban, reaksi tubuh dan reaksi perasaan apa yang muncul? Takut karena kan darahnya di mana-mana ya Mbak ya, terus orangnya geletakan di mana-mana. Ya takut Mbak. Waktu itu kebetulan ada saudara juga duduk di belakang. Nah, di depan saudara itu yang kepalanya putus itu kan Mbak. Nah, jadi nenek saya tuh bilang minta tolong sama keluarga itu, ngomong kan, terus tolong sama om di belakang katanya itu kan. Tapi karena ngelihat orang yang udah kepalanya putus itu, saya langsung takut, jadi nggak berani buat kesana. Saya ngomong ke nenek saya kayak nggak mau karena di sana ngeri gitu kan, kayak kepalanya udah putus, udah berlumuran darah juga. Jadi kayak kalau ngeliat darah tuh ya tetap kayak agak lumayan merinding lah. Kalau Mbaknya luka, ada darah? Masih? Enggak juga kalau terjadi di saya. Karena maksudnya kayak terjadi di orang lain gitu loh. Makanya sampai sekarang nggak mau ngeliat video kecelakaan atau apa-apa, jadi keinget gitu loh Mbak. Ingatannya jadi ingat kayak, oh iya aku dulu pernah kecelakaan loh di bus gini-gini gitu. Jadi menghindari itulah. Setelah, kalau boleh tahu umurnya sekarang berapa? 20 tahun. Kejadiannya di umur 5 tahun. Iya. Setelah 15 tahun nih kejadiannya, udah pernah terapi belum? Belum. Jadi Mbaknya tetap berusaha menghindari di posisi itu lagi ya? Iya. Makanya teman saya nyaranin buat konseling dulu biar kayak menghilangkan trauma saya gitu. Kejadian apa kemarin sehingga Mbak disaranin sama teman untuk kesini? Karena setiap ketemu truk di jalan itu saya langsung kayak tutup telinga, tutup mata itu kan Mbak. Nah jadi teman tuh selalu nanya kayak kenapa gitu, kenapa? Terus aku kasih tahu. Terus juga waktu study tour yang harusnya aku duduk di depan, terus aku pindah ke temanku yang duduknya di tengah. Dia tanya kayak kenapa pindah gitu-gitu. Akhirnya aku kasih tahu kalau aku pernah dulunya kecelakaan gini-gini. Terus teman akhirnya nyaranin buat coba konseling dulu aja. Oke, jadi Mbaknya belum pernah konseling terapi ya? Belum. Oke, Mbak tujuannya kesini untuk menghilangkan trauma dari kecelakaan. Yang mana kecelakaannya itu melibatkan banyak banget korban ya. Alhamdulillahnya Mbak selamat sama keluarga. Terus saya paham perasaan Mbak gimana tentang kejadian itu. Secara kita masih kecil melihat itu ya shock ya, trauma, menimbulkan trauma sampai sekarang. Ya wajar ketika lihat bus atau truk lagi ketika jalan kayak reaksi tubuhnya itu spontan ya. Terus kayak itu hal yang lumrah di kondisi trauma. Jadi kita akan obati ya Mbak ya. Karena Mbaknya belum pernah terapi sama sekali, kita akan coba terapi EMDR namanya, yaitu terapi yang menggunakan gerak mata.
Oke, boleh, bisa kita coba ya. Iya. Mbaknya relax dulu, tarik nafas. Apa yang coba Mbak bayangin lagi kejadian itu sampai Mbak itu merasa benar-benar ketakutan dan pejamkan matanya sampai Mbak menghayati lagi kejadian itu. Tarik nafas, buang, tarik nafas lagi, buang, lagi tarik, buang, tarik, buang. Ya, matanya boleh dibuka. Apakah Mbak dalam memejamkan mata tadi bisa merasakan emosional ketika kejadian? Bisa. Kita akan obati dengan EMDR dan itu gerakan mata ya. Mbak bisa ikuti apa yang saya katakan. Relax, tarik nafasnya, bayangkan kejadian itu tidak untuk menambah trauma Mbak, tapi kita akan coba mengobati bahwa kejadian itu ya sudah berlalu dan Mbak akan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Oke, relax. Terus ikuti gerakan tangan saya kemana Mbak ikuti ya. Relax, tenangkan pikirannya, fokus pada tangan saya. Oke, kita mulai. Tarik nafas, buang. Oke, kita akan tambah posisi ya. Iya. Tanpa saya gerakan tangan tadi, coba Mbak ikuti gerakan saya tadi. Bola matanya gerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri sebanyak 24 kali. 24 kali. Iya. Sudah. Gimana perasaannya? Lebih rileks Mbak. Lebih relax. Terus ketika terapi tadi apa yang Mbak pikirkan? Ternyata tidak seburuk itu ya Mbak. Jadi kayak lebih ada rasa bersyukurnya saya masih dikasih Tuhan kayak hidup gitu, masih sehat sampai sekarang ini setelah kejadian itu. Terus juga kayak lebih ke berdamai lah Mbak. Berdamai. Oke Mbak, terapi ini tidak bisa kita lakukan sekali dua kali karena ini terapi kita proses pengobatan ya. Iya. Karena kejadiannya itu udah 15 tahun yang lalu dan Mbak juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berdamai dengan keadaan. Dengan jangka waktu 15 tahun ini ya mungkin fase-fase yang tidak mudah bagi Mbak, dan mungkin kita akan memerlukan terapi 2 atau 3 kali lagi untuk menghilangkan traumanya Mbak. Paling tidak untuk menghilangkan tapi untuk mengurangi, seperti tidak mengeluarkan reaksi yang berlebihan sehingga dapat membahayakan Mbak di jalan. Secara kita di jalan itu kan kita nggak bisa larang kan, truk lo nggak bisa lewat sini. Jadi untuk itu saya minta bantuan sama Mbak untuk melakukan kegiatan itu, gerakan itu dalam 1 minggu ada 3 kali, minimal 4 kali. Kalau bisa dalam sehari itu bisa 1 kali, malah nggak apa, lebih bagus. Karena pergerakan mata itu akan membantu merilekskan otak, karena kan jaringan saraf otak itu kan juga tersambung dengan mata. Jadi informasi yang diberikan oleh otak ke gerakan mata akan membuat pikiran jadi rileks dan memberdamaikan kita dengan keadaan itu ya Mbak ya. Jadi gimana nih untuk konseling kali ini? Saya anggap ini berhasil ya Mbak, karena saya udah lumayan rileks dan udah lumayan bisa berdamai. Jika nanti Mbaknya merasakan sesuatu lagi atau
apa ya, keganjalan, perlu bantuan lagi, Mbak boleh datang dan kita akan buat untuk sesi selanjutnya ya. Oke, dari trauma kecelakaan kita udah melakukan terapi. Semoga ini dapat membantu Mbak dan Mbak sehat selalu ya, Mbak. Makasih ya, Mbak. Iya. Oke, sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini ya. Iya. Semoga Mbak sehat. Makasih ya, Mbak. Iya. Mari. Makasih, Mbak.